Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat yang pastinya akan menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Ria untuk memimpin doa. Belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Ibu absen dulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Biasanya langganan Sari nih. Sekarang alhamdulillah hadir ya Sari ya. Alhamdulillah. Oke, minggu kemarin Ibu sudah ngasih tahu materi yang akan hari ini sampaikan. Materinya apa? Dia masih tahu? Barisan aritmatika. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih jelas lagi mengenai barisan aritmatika, Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik harus dapat memecahkan suku ke N dari barisan aritmatika. Kalian harus bisa memecahkan suku ke N barisan aritmatika. Kalian juga harus bisa menentukan beda dari barisan aritmatika, dan kalian juga harus mengetahui contoh barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan discovery learning, atau nanti kita akan diskusi, nanti kalian juga harus tanya jawab, dan nanti ada yang presentasi di depan setiap kelompoknya. Dan teknik penilaiannya Ibu mengambil 3, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nanti 3 ini yang akan Ibu nilai ya. Oke, di materi barisan aritmatika yang akan Ibu tegaskan atau Ibu perjelas lebih dalam materinya, yaitu ada definisi barisan aritmatika, terus contoh barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, rumus barisan aritmatika, dan kasus barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian udah belajar kan barisan aritmatika di rumah? Sudah pasti udah belajar sebelumnya kan, karena Ibu udah suruh kalian untuk mempelajari barisan aritmatika di rumah. Nah, sekarang Ibu tanya nih, apa sih yang kalian ketahui mengenai barisan aritmatika? Ada yang tahu? Ya Bu. Ya, gimana dia? Barisan aritmatika, barisan yang mempunyai selisih yang sama. Mempunyai selisih yang sama atau tetap. Ya, udah belajar ya di rumahnya. Ya, betul jawabannya, memiliki selisih yang tetap. Oke. Itu pengertian dari barisan aritmatika. Dan di sini ada gambar. Gambar apa ini? Sama jalan. Kenapa Ibu memilih tangga dan jalan? Ada yang tahu? Karena jaraknya sama. Oke, Ibu jelaskan jalan dulu ya. Ada yang tahu yang strip itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Marka Bu. Marka jalan, betul. Namanya marka jalan. Nah, kalian kan sering ke jalan tuh. Marka jalan. Nah, marka jalan itu setiap jarak dari satu marka ke marka yang lainnya itu memiliki jarak yang sama. Untuk apa tujuannya? Untuk alur jalan. Makanya marka jalan merupakan contoh dari barisan aritmatika. Nah, yang kedua itu ada tangga. Kenapa Ibu masukkan ke dalam contoh barisan aritmatika? Karena jaraknya sama. Contoh anak tangga pertama ke anak tangga kedua itu sama jaraknya. Misal anak tangga pertama ke anak tangga kedua itu 5 cm. Anak tangga kedua ketiga itu 5 cm. Kenapa sama? Supaya memudahkan orang untuk naik tangga. Bayangkan kalau misalnya tangga satu ke tangga kedua itu jaraknya berbeda, pasti orang yang naik tangga itu bakalan susah. Ya, jadi salah satu contoh barisan aritmatika itu adalah tangga. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian fresh, karena ini udah sore. Ibu tahu kalian pasti ngantuk. Pengen pulang nggak? Pengen. Oke, berdiri. Siap Bu. Kalau Ibu udah siap nih? Siap. Kalau Ibu mengangkat tangan 1, kalian bilang A. Kalau Ibu mengangkat tangan 2, kalian bilang I. Kalau Ibu mengangkat tangan 3, kalian bilang U. Kalau Ibu menggoyangkan tangan, kalian bilang EO. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, di sini ada langkah pembelajaran. Nanti akan Ibu sajikan suatu masalah dan akan Ibu bagi 2 kelompok dan nanti akan Ibu kasih LKPD untuk kalian selesaikan secara berkelompok. Oke, Ibu bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1 itu Ria, Iis, Rifa sama Kusmia. Itu kelompok 1 dengan ketuanya Ria. Kelompok 2 Najwa, Lilis, Sari sama Inji. Itu kelompok 2 dengan ketua kelompoknya adalah Najwa. Oke, dikelompokkan terlebih dahulu. Sambil Ibu membagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Udah gitu aja nggak apa-apa. Udah ya, LKPD sudah dipegang semua ya? Sudah. Oke. LKPD-nya disimpan dulu di meja. Sekarang kita fokus ke apa ini? Koin. Ada yang tahu koin buat apa? Buat jajan. Oke, Ibu kasih ya per kelompok ya. Tapi nanti dikumpulin lagi ya. Nah, sekarang coba kalian fokus ke koin yang sudah Ibu bagikan. Simpan koin tersebut di atas meja. Udah fokus semua? Sudah. Sekarang coba kalian buat koin tersebut membentuk anak tangga dengan catatan setiap anak tangga memiliki jarak yang sama. Coba. Jangan gede, coba. Udah Bu, cuma bisa sampai. Udah? Ya betul, seperti itu ya. Oke. Nah, udah bisa ya? Sekarang menurut kalian apakah anak tangga tersebut, koin tersebut memiliki pola tertentu? Iya. Selisihnya sama atau enggak? Sama. Coba sekarang kalian buat tumpukan pertama 3 koin. Coba buat tumpukan pertama 3 koin. Enggak, biasa aja. Tumpukan pertama 3 koin, tumpukan kedua 5 koin, tumpukan ketiga 7 koin, dan tumpukan keempat 9 koin. Mana kelompok 1? Dia betul. Betul. Kelompok 2 mana? Mana ini? 9. Iya, betul. Udah ya? Coba selisihnya berapa? 3. Wah, udah pada pengen pulang ya? Dari 3 ke 5 berapa selisihnya? 2. Iya Bu. Selisihnya 2. Nah, U1 maaf. Susunan pertama 3, susunan kedua 5, susunan ketiga 7, dan susunan keempat 9. Tentukan susunan ke 10. Ada yang tahu? Katanya udah belajar nih. Ada yang tahu nggak susunan ke 10 berapa? Coba kalau yang tahu silahkan maju. Siapa yang tahu? Yang tahu Ibu kasih poin. Oh iya, silakan Lilis. Cik kita ya, itu tuh. Ciki itu. Lilis sudah berani maju ke depan ya. Ibu kasih nilai Lilis. Kasih poin plus. Jawabannya berapa Lilis? 21 Bu. 21. Ya. Oke, Ibu tulis ini ya. Iya. 45, 6. Nah, tadi Lilis cuman menyebutkan 3, 5, 7, 9, 11, yaitu menambahkan 2 setiap barisannya. Oke, Ibu kasih tahu
Untuk kenapa Ibu menulis U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 dan seterusnya? Karena ini bagian dari barisan aritmatika polanya. U1 itu bagian U pertama. U2 yaitu kedua. U3 yaitu ketiga dan seterusnya sampai dengan U10. Nah, ini ketika mendapatkan soal yang memang soalnya angka kecil, tentukan U ke-10. Nah, Lilis bisa menggunakan cara ini, cara manual. Tapi ketika ditanyakan U100, gimana? Apakah harus menggunakan cara ini? Enggak. Nah, caranya kita lihat U2, 5. Tadi jaraknya berapa ini? 2 ya? 2 sampai 9 aja ya, karena contohnya sampai 9. U3 7 3 ditambah jaraknya 1 2 2 tambah 2. U4 9 3 ditambah 1 2 3 melewati 3-nya 2 kali. Maka 3 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 dari mana? 2 kali 1 supaya menjadi 2. Satunya ada, 2-nya ada 1. 3 ditambah 2 kali 2. 2-nya ada 2. 3 ditambah 2 dikali 3. 2-nya ada 3. Menghasilkan. Oke. U pertama atau angka pertama yaitu disebutnya dengan A. Ya, itu suku pertama. Kalau beda, lambangnya itu dilambangkan dengan B. 3 termasuk apa? A ditambah 2 beda dikali N-1. Dari mana N-1? 2 dikurangi 1 3 dikurangi 2 1 4 dikurangi 3 1. Jadi banyaknya N dikurangi 1. Rumus barisan aritmatika. A ditambah B dikali N-1 dalam kurung ya. Ingat dalam kurung. Maka ketika mendapatkan soal yang besar angkanya, kalian gunakan cara ini ya. Supaya memudahkan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, rumus ini UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Itu dari mana asalnya? Nah, dari sini ya. Asal usul rumus ini tuh dari mana? Dari sini. Dengan UN-nya itu suku ke N, A itu suku pertama, B-nya itu beda atau selisih, dan N-nya itu banyaknya suku. Oke. Sekarang beresin dulu koinnya. Beresin dulu koinnya. Udah beres? Oke, kalau koinnya udah beres, sekarang kalian fokus ke LKPD yang sudah Ibu berikan. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Sambil kalian mengerjakan LKPD, sambil Ibu nilai sikapnya, keterampilannya, terus kerja kelompoknya, kerjasamanya secara berkelompok. Silahkan kerjakan. Ada yang tidak bisa? Ada, Bu. Gimana? Ini berarti cuma sampai bulan keempat aja. Iya betul, itu cuma sampai bulan keempat. Silahkan dikerjakan. Udah? Sudah. Oke, kalau sudah, siapa yang maju nanti akan Ibu kasih reward. Siapa yang mau maju? Boleh siapa aja? Boleh. Ria katanya mau maju, silahkan Ria. Ya langsung aja. Ini di sini ada nih sedikit. Langsung beli. Langsung beli coba. Nah, yang diketahui itu A-nya 8, B-nya 4, N-nya 10. Yang ditanyanya U ke 10. Rumus yang tadi Ibu jelasin berarti U10 sama dengan A ditambah B dikali N-1. A-nya 8, bedanya 4, N-nya 10 dikurangi 1. Jadinya 8 ditambah 4 dikali 9 hasilnya 44. Ya, ada yang sama? Sama. Ya, betul ya. Jawabannya tepuk tangan dong. Kasih plus buat Ria.
Oke, karena Ria sudah menjawab, Ibu kasih rewardnya ini buat nanti kamu nemenin kamu belajar di rumah ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Nah, kita lihat jawabannya. Ria menggunakan cara yang sudah Ibu berikan. Gampang nggak? Gampang. Ya, tadi kalian sudah baca permasalahannya, tuangkan ke dalam jawaban. Oke. Langsung saja ke kesimpulan ya. Kesimpulannya dari barisan aritmatika adalah pola bilangan, suatu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Terus barisan aritmatika adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih yang tetap. Bentuk umum barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3, UN dan seterusnya. Dan rumus barisan aritmatika tadi apa? UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dan untuk rumus bedanya? B sama dengan U2 dikurangi U1. Betul. Ini Ibu nggak sampaikan ya tadi ya. Cuman kalian paham karena dalam pengertian itu bedanya atau selisihnya sama. Otomatis sebelumnya dikurangi setelahnya. Oke, kita refleksi dulu ya. Nah, setelah pembelajaran dari awal sampai akhir Ibu menjelaskan, Ibu pengen tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian merasakan boring? Tidak. Menurut kalian Ibu ngajarnya gimana? Asik. Oh gitu ya. Jika kamu senang, kamu mau kasih nilai Ibu berapa nih dalam pembelajaran hari ini? 100. Oke, 100 ya. Ya. Nah, untuk materi barisan aritmatika mungkin dicukupkan pembelajarannya hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Kalian pelajari di rumah ya. Pelajari supaya minggu depan itu kalian sudah paham. Nah, sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Ria untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pulang beresin dulu mejanya. Siap, Bu. Dan untuk LKBD-nya silahkan kalian bawa ke rumah masing-masing, pelajari di rumah ya, supaya kalian bisa belajar. Uang jangan. Kalau uang minta ke orang tua kalian aja. Udah nanti sama Ibu aja. Ya. Mungkin Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.